Sebentar lagi mereka akan memiliki garis keturunan murni mereka sendiri. Season 3, Episode 1. Di Bandara Rusia, seorang pramugari siap mengikuti penerbangan menuju Seattle. Ternyata ia menggantikan pramugari lain. Para pilot sebenarnya curiga dengan pramugari itu. Dan benar saja, saat pesawat sudah hampir tiba di Seattle, pramugari itu membunuh para pilot. Pesawat disetting ke mode jatuh. Lalu ia bersiap dengan parasutnya. Ia keluar terbang dengan parasut, sedangkan pesawat jatuh dan meledak di air. Ketika ia mendarat di air, ia berubah menjadi mermaid. Wah, mermaid siapa lagi nih ya? Cerdas banget. Di Bristol Cove, Rin jalan-jalan dan berbelanja. Di rumah Ben, ia mencoba memasak dengan pengetahuan dan cara masaknya sendiri. Maddie tertarik dengan seminar tentang proyek pembersihan plastik dari laut dari seorang bernama Rob Wellens. Ia akan mengunjungi seminarnya di Seattle. Rin telah selesai memasak. Menunya agak aneh, salad wortel dan pisang serta ayam marshmallow. Ben dan Maddie pura-pura merasa enak ketika mencobanya. Di rumahnya, Helen tiba-tiba melihat Sergei dekat jendela. Ketika lampu dinyalakan, sosok Sergei hilang. Lalu kalung pemberiannya juga jatuh begitu saja. Ben mendapat panggilan dari produser berita terkait kematian Ian Sutton. Ben dihubungi karena dirinya dan Ian sering mengurusi proyek Glasgow Oil. Maddie curiga, kenapa Ben dan Rin seperti bersikap aneh. Ben akhirnya jujur. Sebenarnya saat ia di dasar laut, ia membuat pilihan untuk menyelamatkan Ian atau tidak. Ia terpaksa memilih untuk tidak menyelamatkannya demi keselamatan semua spesies mermaid. Rin juga ada di sana, padahal mereka berdua bisa menyelamatkan Ian. Maddie kaget. Jadi Ben memang sengaja tidak menyelamatkan Ian dan membiarkannya mati. Maddie merasa sangat kecewa. Helen bertemu Rin dan Maddie, menceritakan pengalamannya melihat Sergei. Rin berkata dia datang dari alam roh. Di lautan juga banyak roh yang berkeliaran. Sepertinya Sergei ingin mengatakan sesuatu pada Helen. Mermaid yang di awal menyamar jadi pramugari kembali ke daratan. Ia datang ke fasilitas penelitian. Ia masuk dan melihat-lihat. Keluarga Pownell kedatangan Komandan Kyle. Mereka membahas tentang kelanjutan perawatan medis pada Elaine dengan dosis yang lebih tinggi. Ben agak tidak setuju sebenarnya. Lalu Ted mengobrol dengan Ben mengenai sosok perempuan yang ada di video Glasgow Oil. Kini Ted terbayang-bayang terus dengan sosok itu. Di toko Helen, Maddie masih resah karena ia masih belum bisa memaafkan Ben. Lalu tiba-tiba perempuan misterius itu datang. Rin menyadari kalau ia adalah mermaid, tapi dari suku yang berbeda. Perempuan itu bernama Tia. Tia mengatakan ia datang dari jauh untuk mencari Rin, karena tahu Rin menjadi objek penelitian manusia. Ia juga seorang tawanan. Ia telah ditahan pemerintah Rusia selama 10 tahun. Manusia telah mengajarkan banyak hal pada Tia. 7 bahasa, sains, teknik, teknologi, sejarah manusia. Mereka juga mengajarinya bertarung. Tia dilatih untuk menjadi pejuang. Tia menceritakan bagaimana ia ditangkap. Ketika itu di laut ia terluka karena ganda. Ganda adalah predator, tubuh ular dengan tentakel dan gigi tajam. Tia mencoba melawannya, tapi ia kalah dan koloninya meninggalkannya. Tia pun bertahan hidup sendirian dan kapal riset menangkapnya. Manusia menyiksanya. Kemudian ia mendengar laporan militer Amerika Serikat memegang yang lain, maka dari itu ia kabur. Tia ingin mengajak Rin untuk mempertahankan spesies mereka. Rin juga menceritakan awal mula ia ke daratan. Tia mengajak pergi Rin. Ia juga pandai berkendara. Tia memilih tinggal karena ingin belajar lebih banyak tentang manusia. Tapi Rin berbeda. Ia memilih tinggal karena ingin membantu Ben. Sander akhir-akhir ini sedang mempersiapkan latihan fisik. Ia ingin mendaftar menjadi sheriff. Calvin melihatnya. Ia mendukung usaha Sander. Calvin dan Janine juga sedang merintis usaha kapal tur untuk wisatawan. Ben datang ke fasilitas penelitian, tapi izinnya telah dicabut. Komandan melakukannya karena Ben telah mencuri embrio Rin. Ben sedikit menyesal menolak kerjasama dengan Kyle. Ben ingin tetap melanjutkan perawatan ibunya. Kyle ternyata memasok sel induk baru dari mayat Donna yang mereka gali kuburnya, karena mereka tidak punya pilihan lain. Rin dan Tia sampai di pantai. Tia benci manusia karena mereka menghancurkan lautan. Mermaid hanya mengambil yang mereka butuhkan, tapi manusia mencemari lingkungan. Mermaid adalah spesies paling berkembang di bumi.
lebih cerdas, lebih adaptif, dan lebih kuat. Harusnya mereka yang melindungi bumi, bukan manusia. Tia harus kembali ke sukunya untuk memimpin mereka, lalu bekerja sama dengan semua koloni untuk menjaga keseimbangan bumi. Ben bertanya pada Tia siapa yang memberi laporan padanya tentang Rin yang menjadi objek penelitian. Tia menjawab seorang wanita yang melaporkannya. Ben menduga sepertinya itu Nicole, makanya Nicole sekarang menghilang. Ben mengingatkan Rin mereka harus berhati-hati. Komandan Kyle sudah tidak mempercayai mereka lagi. Ia kini lebih agresif. Mendengar itu, Tia menyarankan untuk segera bertindak. Manusia harus mendapat konsekuensi. Kyle mendapat pesan dari Ben bahwa ia setuju untuk bekerja sama kembali mengenai perawatan ibunya. Ben mengajak untuk bertemu di dermaga. Malamnya, Kyle ke dermaga. Ia mencari Ben, tapi tidak nampak keberadaannya. Tiba-tiba sosok mermaid merayap. Ternyata sosok itu adalah Tia. Tia langsung membantai dan membunuh Kyle. Di bar, Sander telah mengundang semua orang. Ada sesuatu yang ingin Kelvin tunjukkan. Ben menghampiri Maddie. Maddie masih belum menerima apa yang Ben lakukan pada Ian. Sepertinya untuk sementara waktu mereka harus menjaga jarak. Yah, marahan lagi. Janine juga memarahi Kelvin karena tidak becus mengurusi bisnis tur mereka. Kelvin bisa menjelaskan. Lalu Kelvin meminta semua orang untuk diam. Ia menenangkan Janine, mengutarakan semua perasaannya. Dan di depan semua orang, Kelvin melamar Janine. Semua bersorak gembira ketika Janine menerimanya. Pagi hari, Ben mengunjungi ayahnya. Ted akhir-akhir ini masih kepikiran tentang tragedi kecelakaan. Sosok perempuan di video Glasgow Oil hampir mirip dengan sosok perempuan yang muncul saat tragedi kecelakaan dulu. Memunculkan banyak sekali pertanyaan di kepala Ted. Rin tiba-tiba merasa perutnya amat sakit. Di waktu yang sama ternyata Meredith yang sedang hamil anak Rin kesakitan. Lina berkata bayinya tumbuh lebih cepat. Kehamilan Meredith seperti umur 6 bulan. Bayi mermaid tidak kompatibel dengan tubuh manusia. Malam hari Helen mendapat panggilan. Ia berjalan ke laut. Ia masuk dan menceburkan diri. Episode 2. Helen menyelam lebih dalam. Ia bertemu Sarge. Happy banget pasti Helen. Sarge memberi pesan dengan isyarat lewat tangannya. Setelah itu ia menghilang. Paginya Ben ke rumah Helen, mengambil ponselnya yang ketinggalan. Ia mengecek, ternyata ada riwayat pesan pertemuan dengan Komandan Kyle. Wah, jadi yang mengirim pesan untuk bertemu Kyle bukan Ben. Ternyata Tia yang melakukannya. Kemudian Ben menemui Maddie, menduga kalau Tia yang membunuh Kyle. Militer pasti akan mencarinya. Helen tak sengaja bertemu Ted di perpustakaan. Ted sedang mencari arsip laut. Ia mencari koordinat wilayah laut tempat ia dan Elaine kecelakaan dulu. Ditemukan tempat bernama Carson Sound. Mendengar tempat itu, Helen mengajak Ted menunjukkan sebuah fakta. Tempat itu adalah tempat di mana kapal Charles Pownell jatuh pada tahun 1864. Helen juga menunjukkan buku cerita yang menceritakan pembantaian Pownell terhadap Putri Duyung. Rin menjelaskan pada Ben dan Maddie. Tia sangat berambisi untuk balas dendam. Suku mereka terpisah jauh. Banyak suku-suku lain juga di dunia. Rin juga tidak tahu seberapa banyak jumlah mereka di dunia. Tia meminta bantuan Rin untuk menyatukan suku-suku. Ben bertanya apakah Rin sudah mempercayainya. Rin memang belum percaya penuh. Tapi jika ia tidak membantunya, mungkin perkataan Tia benar. Banyak mermaid akan punah. Rin akan pergi menemui Tia. Maddie akan ke Seattle untuk mengikuti seminar. Sedangkan Ben akan menemui ayahnya. Sander telah diterima untuk mengikuti seleksi di Akademi Kepolisian. Ia mulai menjalani pelatihan. Kelvin sedang mengantar para wisatawan untuk tur. Tiba-tiba salah satu wisatawan melihat tanda-tanda mermaid. Ketika semua orang menengok, mermaid itu sudah hilang. Saat menjalani latihan, tiba-tiba Sander melihat keberadaan Katrina. Wah, Lucinta Luna datang lagi nih. Rin bertemu Tia, mengatakan pembunuhan yang dilakukan Tia kepada Kyle adalah buruk. Tia tidak suka Rin berteman dengan manusia. Rin harus menjelaskan lebih lanjut. Tia diajak ke gudang. Tia amat benci pada manusia. Manusia telah mencuri lagunya. Otaknya dieksploitasi. Manusia harus membayar untuk semua itu. Tiba-tiba datang Katrina. Ternyata Katrina termasuk suku yang sama dengan Tia. Tapi sewaktu bayi, Katrina terpisah dari sukunya.
Maka dari itu, suku Rin yang membesarkannya. Katrina mengatakan sebuah pesawat mendarat di air dan manusia mati di dalamnya. Salah satu koloninya melihat Tia datang ke daratan. Rin menjelaskan kenapa Tia terpisah dari sukunya. Rin akan pergi sebentar untuk mengambilkan makanan. Selagi Rin pergi, Tia memanas-manasi Katrina bahwa Rin lebih membela manusia. Tia ingin mengajak Katrina ikut bersamanya. Lagi pula Katrina dan Tia dari suku yang sama. Ben mencari ayahnya di kantor, tapi tidak ada. Lalu ia ditelepon Sander, bahwa Sander melihat Katrina. Ben juga mengabari, ada mermaid baru yang datang. Mermaid itu telah membunuh Kyle. Ben ke rumah orang tuanya. Di sana Ted juga tidak ada. Elaine juga khawatir, sudah berhari-hari Ted tidak tidur. Ternyata Ted ada di dermaga. Nampaknya ia bersiap untuk berlayar. Namun seorang nelayan bilang badai akan datang. Maddie mengikuti seminar tentang penanganan limbah plastik di laut. Pembicaranya adalah Rob Wellens. Usai seminar berakhir, Maddie menghampiri Rob. Mereka berkenalan. Maddie penasaran dengan proyek pembersihan laut oleh Rob. Ia bertanya-tanya mengenai hal itu. Rob langsung akrab dengan Maddie. Ia ingin melanjutkan obrolan dengan mengajak Maddie makan malam. Katrina menemui Rin, memberitahu niat jahat Tia. Ia menyarankan Rin agar segera membunuh Tia sebelum ia bertindak lebih jauh. Rin menghargai kesetiaan Katrina. Tiba-tiba mereka melihat Tia hendak pergi. Rin mencegat. Tia sudah tidak peduli dengan peringatan Rin. Ia tetap pergi. Rin harus menghentikannya. Helen memberitahu Ben tentang tempat di laut bernama Carson Sound, tempat di mana kapal Charles Pownell jatuh. Ben dan Helen menduga Ted pergi ke sana untuk mencari jawaban atas apa yang ia lihat dalam tragedi kecelakaan dulu. Ben meminta bantuan Sander untuk menyusul ayahnya. Ted sudah di tengah laut dengan badai yang mulai datang. Badai semakin besar, namun Ted tetap berlayar. Ben dan Sander menuju koordinat yang ditujukan Helen. Ted terngiang-ngiang terus dengan cerita Charles Pownell yang jatuh di tengah badai, bertemu mermaid dan jatuh cinta, lalu mempunyai anak dari mermaid itu. Namun diasingkan. Mermaid itu menjadi gila dan pergi. Lalu terjadilah pembantaian pada kaum mermaid. Ben dan Sander akhirnya menemukan kapal Ted. Namun Ted terhempas layar dan jatuh ke laut. Ben segera menyelam mencari. Di waktu yang sama, Tia sudah di air. Ia hendak menyerang Ted dan Ben, namun dicegat Rin. Ted berhasil diselamatkan. Kini giliran Tia dan Rin yang bertarung. Tia ini amat kuat. Rin berkali-kali kena serangan. Sampai akhirnya ia memanggil teman-teman koloninya. Rin mundur dan dibawa ke darat. Ted masih syok. Ia diam saja. Nampaknya ia terkena hipotermia. Mereka harus segera pergi. Maddie dan Rob makan malam. Mereka ngobrol banyak tentang pelestarian laut. Rob suka olahraga menyelam, namun ia melihat lingkungan laut banyak tercemar. Maka dari itu ia terjun ke dunia pelestarian. Maddie juga memberikan ide-ide yang membuat Rob kagum. Rob ingin mengenal lebih jauh tentang Maddie. Mereka terus mengobrol sampai restoran hampir tutup. Sebelum pulang, Rob mengajak Maddie untuk tetap bersamanya malam itu. Ia ada satu kamar hotel yang bagus. Ted sudah dibawa pulang, tapi kondisinya belum baik. Tiba-tiba Ben ditelepon Helen bahwa Rin terluka. Ben sementara menitipkan ayahnya pada Sander. Di rumah Helen, Rin terluka parah. Ia mengatakan ternyata Tia lebih kuat darinya. Ben menenangkan Rin. Kemudian ia kembali ke rumah, menenangkan ayahnya. Ted tak menyangka kesaksiannya melihat mermaid. Ternyata apa yang dulu ia lihat juga nyata. Di akhir episode, Helen bertanya pada Eliza mengenai isyarat tangan yang ditunjukkan Sarge. Eliza menjawab itu artinya Sarge memberi pesan bahwa perang akan datang. Episode 3. Rin merasa lukanya lama sembuh karena ia sudah terlalu lama menjadi manusia. Helen memberitahu tentang pesan dari Sarge bahwa perang akan datang. Rin sudah menduga pasti Tia penyebabnya. Rin harus mempersiapkan diri. Rob menyatakan bahwa ia suka pada Maddie. Ia ingin kenal lebih dekat. Rob juga mengajaknya untuk melihat proyek secara langsung. Sander menjalani latihan menembak, namun ia tidak fokus karena trauma dengan kejadian penembakan dirinya pada Donna dulu. Ben mengunjungi ibunya yang sedang terapi renang. Lalu Ted mengajaknya ngobrol sebentar. Ted bertanya apakah perawatan sel induk pada Elaine diambil dari mermaid. Ben jawab iya. Ia tidak ada pilihan lain. Lagi pula pengobatannya berhasil. Tapi kini Ben tidak yakin perawatannya bisa lanjut atau tidak. Elaine sementara ditinggal sendiri di kolam renang.
Ia penasaran dengan perkembangan kakinya. Ia melepas pengait dan tubuhnya langsung tenggelam ke dasar. Ben dan Ted melihatnya. Ben langsung masuk ke air untuk menyelamatkan ibunya. Anehnya, Elaine merasa baik-baik saja. Ia tidak merasa kehabisan napas, padahal sudah 3 menit lebih ia di dalam air. Di rumah Helen, Rin mengatur strategi untuk mengalahkan Tia. Eliza dan Helen akan membantu membuat obat agar Rin cepat pulih. Cammy dan mermaid satunya akan berlatih bertarung dengan Rin. Sedangkan Katrina dan yang lainnya tetap tinggal di air untuk mengawasi Tia. Rin mulai berlatih bertarung. Ia terus berlatih dan berlatih. Rin juga ingin belajar membaca, agar ia punya bekal pengetahuan seperti Tia. Eliza dan Helen sibuk membuat obat. Ben ke tempat Maddie membawakan ikan. Maddie menceritakan perkembangan latihan Rin. Mereka mengobrol basa-basi. Sampai tiba-tiba datang Rob Valance berkunjung. Rob dan Ben bertemu. Mereka berkenalan. Suasana menjadi sangat canggung, apalagi ketika Rob memeluk Maddie saat hendak pulang. Waduh, parah nih Maddie. Masa selingkuh dari Ben yang gantengnya nggak ada obat? Di lain tempat, Meredith kandungannya makin membesar. Ia berendam di bak penuh es. Suhu tubuhnya terlalu tinggi untuk bayi mermaid, tapi ia hanya bisa berendam di es maksimal setengah jam. Lina harus membawanya ke lab di peternakan, tapi Brian melarangnya. Kalau orang-orang di peternakan tahu bisa bahaya. Kemudian Meredith dibaringkan di kamar. Tiba-tiba perutnya kembali kontraksi. Di waktu yang sama, Rin juga merasakan perutnya amat sakit. Lina berpikir sepertinya bayinya akan keluar. Tapi Meredith masih jauh untuk pembukaan. Lina minta izin untuk pergi ke peternakan mengambil obat. Untungnya Brian mengizinkan. Rin masih belum tahu rasa sakitnya diakibatkan karena apa. Maddie berpikir mungkin Rin mengalami pendarahan di dalam karena pertarungan. Mereka harus pergi ke dokter Lina. Mungkin ia bisa membantu. Cammy minta untuk ikut. Ben menemani ibunya menjalani tes spirometri untuk menentukan kapasitas paru-paru. Dengan sebuah alat, muncul hasil tesnya. Mereka tercengang. Kapasitas paru-paru Elaine sangat besar, seperti seorang perenang olimpiade. Elaine bertanya-tanya, kira-kira kapan ia mendapat suntikan sel induk lagi. Dengan berat hati, Ben harus mengatakan ibunya tidak bisa mendapat suntikan lagi. Elaine sangat kecewa mendengarnya. Helen dan Eliza mencari bahan obat di hutan. Helen teringat Sarge. Ia ingin kembali bertemu dengannya. Eliza memberitahu ada sebuah cara jika Helen ingin bertemu Sarge. Ia akan membawakan ramuan dari laut. Maddie dan kawan-kawan sampai di peternakan Caspen dan bertemu Dr. Lina. Maddie minta bantuan Lina untuk mengecek rasa sakit yang dialami Rin. Lina sebenarnya keberatan dengan alasan ia ada pasien lain. Tapi karena Maddie memaksa, ia pun harus menyanggupi. Rin diperiksa. Terlihat ada kontraksi di rahim Rin. Ketika Lina tahu rasa sakit Rin ini terjadi setiap 10 menit, ia menjadi gugup. Lina memberi obat pereda nyeri. Rin berterima kasih dan berharap Lina bisa membantunya lagi untuk proses kehamilannya. Seketika Lina merasa bersalah. Ia akhirnya jujur kalau bayi Rin sebenarnya masih hidup, ada di kandungan Meredith. Rin pun shock. Ia ingin pergi menemui Meredith, tapi dicegat Lina. Lina langsung buru-buru pergi. Rin bersikeras ingin bertemu bayinya. Tiba-tiba Maddie ditelepon Rob. Ia diajak pergi, namun Maddie tidak bisa. Saat Maddie masih bertelepon, Rin dan Cammy diam-diam mengambil kunci mobil Maddie dan pergi menyusul Lina. Rin terus mengikuti mobil Lina. Maddie menelpon Sander, meminta bantuan untuk menjemputnya dan mengantarnya mencari Rin. Di tepi pantai, Eliza memberikan ramuan yang ia janjikan pada Helen. Ramuan itu akan membuat Helen pergi ke dunia roh. Setelah menelan ramuan itu, Helen merasakan dirinya ada di tempat lain. Tempat yang amat sepi. Tiba-tiba ia melihat Donna. Tapi Donna hanya diam saja, lalu menghilang dengan perlahan. Rin dan Cammy sampai di tempat Meredith. Mereka menyelinap masuk dan menemukan Meredith di kamarnya. Lina meminta Rin untuk pergi, tapi ia tak mau. Cammy akan menjaga mereka dari Brian. Rin mengarahkan tangannya ke perut Meredith. Ia menyanyikan lagu. Seketika rasa sakit Meredith hilang, karena bayi di dalam perutnya tenang dan kehadiran Rin. Brian masuk ke rumah. Cammy mengintainya. Maddie dan Sander telah sampai. Mendengar keributan, Rin keluar. Ia mendapati Brian telah mati. Siapa lagi pelakunya kalau bukan Cammy? Maddie dan Sander juga melihatnya dengan shock. Di laut, Tia kembali ke sukunya. Tapi sukunya tak mau lagi menerima dirinya karena dulu ia kalah dari ganda. Pemimpin sukunya menantang Tia untuk bertarung, dan Tialah yang menang.
Kini Tia menjadi pemimpin bagi sukunya. Mereka akan mempersatukan suku-suku lain. Tia akan menghancurkan siapapun jika ada yang menghalangi jalannya. Ben berambisi mencari jalan lain untuk penyembuhan ibunya. Ia pergi ke hutan, mencari makam mermaid yang dulu ia kubur karena mati. Ia ambil lagi mayat mermaid itu, membawanya ke gudang. Kemudian ia mempersiapkan alat-alat. Ternyata Ben akan mengambil sel induk dari mayat mermaid itu. Setelah diambil, sel itu diekstraksi. Tak lupa mayat itu disembunyikan rapat-rapat. Di akhir episode, Ben siap menyuntikkan sel induk itu ke tubuhnya. Mikir apa sih Ben ini nekat banget? Ntar dia berubah jadi mermaid gimana?